Terima kasih. Jadi memang gini Mas sekalian, apa yang namanya kita kan di ruang kelas ya, ketemu dengan anak-anak, ketemu itu gimana ya caranya bisa inspiring gitu, bisa menginspirasi. Nah, ya kalau direfleksikan, maka ini kalau saya sering belajar sendiri nih. Saya ini sering belajar dari orang ngomong, Bapak Ibu. Jadi dulu saya kalau setiap kali ada orang bicara tuh saya perhatikan. Bicara apa aja, apapun. Lalu saya lihat apa yang tidak boleh saya tiru. Bukan apa yang saya tiru, tapi apa yang tidak boleh saya tiru. Itu nomor satu. Sesudah itu, saya sering mencari peristiwa-peristiwa yang unik, yang menyadarkan kita atas perspektif baru. Yang kalau nanti itu disampaikan, nanti menjadi sesuatu yang bagi anak-anak kita itu terasa baru dan teringat. Seperti ilustrasi. Bapak Ibu pernah dengar nama pesulap Houdini? Tahu ya? Houdini. Kehebatannya apa Houdini itu? Dikunci dimanapun bisa lepas, digembok bisa. Bahkan dia pernah dikasih rompinya dikasih gembok, bisa lepas. Kenapa? Dia itu bisa lepas bonggol bahunya itu bisa lepas. Dikunci dimanapun. Lalu satu ketika ada sebuah penjara, Bu. Ada sebuah penjara di Perancis yang bilang kalau Anda dimasukkan di sel kami, Anda nggak bisa keluar. Dia terima tantangan itu. Houdini datang di tempat itu. Semua orang menyaksikan ini, Bu, Bapak. Karena ini orang yang paling jago, dan lalu penjara itu bilang kami bisa masuk, kan nggak bisa keluar. Houdini masuk ke sel. Setelah Houdini masuk ke sel, ditinggal, ditungguin 2 menit, 4 menit, 5 menit, 8 menit, biasanya sudah keluar itu. Biasanya bisa keluar. 10 menit nggak keluar, 15 menit tidak keluar, 20 menit tidak keluar. Angkat tangan, kalah, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Dia mengatakan dan kalah, nggak bisa keluar. Lalu petugas penjaranya datang. Dia mau lihat nih gimana caranya ini sampai saya nggak bisa buka. Ketika petugasnya menunjukkan, apa yang dilakukan dia? Buka pintunya dan didorong, tidak terkunci. Jadi itu kuncinya diceklek, nggak terbuka. Kenapa? Gua nggak ngunci kok. Nggak ngunci. Yang dikunci apa? Pikirannya. Yang dikunci bukan barang, yang dikunci apa? Dia mengira dirinya Dikunci. Ini yang harus kita lakukan di sekolah-sekolah kita, unlocking. Jangan, jadi bukan kuncinya yang dibuat, tapi pikirannya yang dikunci. Jadi bagaimana kita melihat dari perspektif baru. Dia sudah terjebak di dalam rutinitas, selalu dikunci. Kan tugas dia bukan membuka kunci, bukan? Tugasnya apa? Melepaskan diri, keluar, bukan? Ibu sekalian, cerita, narasi, inspirasi itu bisa menjadi inspirasi. Satu ketika seorang presiden di India, namanya Abdul Kalam. Dia adalah bapak peluru kendali India, bapak fisika India. Dia ditanya, kenapa Anda bisa sehebat ini? Lalu dia bilang, karena guru SD kelas 5 saya. Guru SD kelas 5 mengadakan praktikum di lapangan menggunakan kaca pembesar untuk membakar kertas. Normal bukan? Dikerjakan di mana-mana bukan? Ya. Kenapa kok buat dia jadi menginspirasi dan seumur hidup nggak dilupakan? Begini, ya, pakai kaca besar, pasang kertasnya,
Begitu kertas itu terbakar, gitu. Lalu si bu guru ini, bapak guru bilang, Kalam, kalau kamu fokus pada satu hal, kamu akan bisa membakar dunia. Itu ingat seumur hidup. Jadi bukan cuma sekedar eksperimennya, pesennya itu loh sesudah itu. Jadi bagi sekalian, kita aja yang harus memperkaya tuh. Kita perkaya dengan cerita, narasi, kumpulan segala macam, sehingga ketika berinteraksi dengan anak-anak, maka yang kita sampaikan lebih dari sekedar peristiwanya, tapi apa hikmahnya, apa pesannya, itu yang bisa menginspirasi. Dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk belajar terus menerus, bukan? Koleksinya banyak sekali. Nah, inspiring itu muncul kalau ada sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak terbayangkan, perspektif baru itu. Kalau saya usul, sering-sering kita kenapa critical thinking itu penting? Critical thinking kita akan mengantarkan pada inspirasi. Karena critical thinking kita muncul kreatif, nah kreatif thinking itu yang bisa inspiring. Kalau nggak kreatif nggak akan inspiring, nggak akan inspiring. Jadi Pak Guru yang sedang menyelesaikan S3, selamat Pak Guru, luar biasa. Dan jangan sedikit pun merasa Tidak mungkin. menceritakan pengalaman Anda itu sebagai riak, jangan. Ceritakanlah sebanyak-banyaknya. Jangan takut dianggap sombong, nggak apa-apa. Itu orang yang menganggap yang sombong itu. Anda ceritakan, kenapa? Karena yang Anda kerjakan akan menginspirasi begitu banyak orang. Dan orang akan bilang, gini kira-kira apa sih inspirasinya? Gini, saya kepengen jadi seperti dia. Nah itu inspirasinya tuh. Saya kepengen seperti dia. Saya selalu Bu sekalian kalau di luar saya ketemu mahasiswa Indonesia selalu bilang sama mereka, kalian tuliskan pengalaman di laboratorium, pengalaman kampus, kirimkan ke sekolah tempat SD, SMP, SMA dulu kuliah di Indonesia supaya jadi inspirasi. Apa sih yang baru itu? Yang perspektif. Saya juga merasakan Bu. Ini pengalaman pribadi. Saya ikut SMA kelas 1. Baca di koran KR. KR itu kalau di Jogja koran KR. Di halaman 1 itu ada cerita kedaulatan rakyat. Cerita tentang anak SMA yang ikut pertukaran pelajar. Apa yang terjadi? Itu terinspirasi itu dengan itu. Saya kepengen sekali bisa seperti dia. Saya kepengen sekali bisa berangkat. Betul tidak? Nah, itu tuh Bapak Ibu bisa berikan kepada mereka, kepada anak-anak itu narasi-narasi peristiwa yang membuat mereka terinspirasi. Jadi banyak sekali caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan inspirasi itu. Kemudian nanti pesan Bu untuk murid-murid Ibu Bapak. Kira-kira pesanannya gini. Kalau pesannya ya, kalau dibuat sebagai pesan. Ibu mengajar di mana Bu? Di SMA 6 Cimahi. SMA 6 Cimahi, Bandung Barat. Cimahi kota. Kota Cimahi. Ya. Dulu Bandung. Ya. Sederhananya gini. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang amat tinggi. Ya, kita aja. Oh, diulang Bu. Masya Allah. Nanti mintalah menjadi orang lain. Ampun Ibu. Jadi diulang nih. Ya. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang tinggi. Nah, simple aja supaya kan juga orang ya boleh lokasi lahir mana saja bukan? Mimpinya yang tinggi, lalu kerja keras, kerja tuntas, bukan untuk meraih mimpi, tapi untuk melampaui mimpi. Ya, jadi kerja kerasnya itu untuk melampaui mimpi. Nah, Bapak sekalian, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena kata-kata itulah yang sesungguhnya mengirimkan pesan, bisa membangkitkan, bisa menjatuhkan. Kata-kata itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita semangat, betul nggak? Semuanya kata-kata. Nah, tugas kita adalah mengirimkan pesan-pesan itu yang menggugah, yang menginspirasi, yang membukakan perspektif baru. Karena itulah sering saya katakan pertanyaan, supaya melatih anak-anak kita untuk satu menjawab, dua membuat pertanyaan, supaya dia terbiasa untuk membuat pertanyaan. Begitu ya, barangkali terjawab semuanya. Terakhir nih, sebelum bubar. Hanya ini kemajuan teknologi ya di saya ini. Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu bisa nggak guru-guru ini diganti teknologi? Tidak. Yakin? Tidak bisa. Tidak akan menerima. Sebab saya mau voting sekarang.
Voting ya. Yang percaya bahwa guru tidak bisa diganti teknologi, acungkan tangan. Yang tidak bisa diganti teknologi. Ya, sekarang turun, tangan turun. Pertanyaan yang kedua, yang yakin bisa diganti teknologi, acungkan tangan. Satu. Minoritas nih Pak ya, menghadapi ini. Oke. Guru dan teknologi. Guru bisa digantikan atau tidak? Menurut ibu-ibu bapak semua, tidak bisa digantikan. Satu merasa bisa digantikan. Kalau sekarang pertanyaan saya ubah. Mungkin pertanyaan yang salah tadi. Pertanyaan diubah. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Ada tidak guru yang bisa diganti teknologi? Ada, itu dia tuh. Pertanyaan kedua nih. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Nih, guru yang menginspirasi tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun juga. Betul nggak? Jadi, ketika ada pertanyaan guru bisa diganti apa tidak, kembali pada kita. Ini kita masuk kategori yang mana nih? Kalau nih, mengajarnya repetitif, mengajarnya mekanistik, betul nggak? Daur ulang, diganti rekaman bisa. Diganti PowerPoint bisa, betul nggak bisa? Tapi kalau guru yang selalu datang dengan kebaruan, datang sepenuh hati, datang dengan perspektif baru, maka guru menginspirasi, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan. Ingat tuh, ya, itu pesan penutupnya tuh. Jadi sekarang diingat-ingat nih, jangan kita bilang, oh kita nggak bisa digantikan, sebentar. Ada yang bisa diganti Bapak Ibu, ada, dan teknologi pasti bilang bisa. Mudah-mudahan yang di sini, insya Allah guru-guru ini guru-guru yang tak tergantikan. Ya, terima kasih. Tuh.